Kita akan merekod pertemuan ini dengan harapan nanti teman-teman kalian yang barangkali kesulitan untuk masuk ruang Zoom atau karena sebuah alasan mereka tidak dapat hadir di ruang Zoom, mereka masih mendapatkan akses ya untuk perkuliahan ini. Oke, rekan-rekan, sambil menunggu teman-teman kalian yang lain, kita akan masuk ke pertemuan kedua dari teologi moral, yaitu panggilan kepada kekudusan. Nanti yang membedakan kelas ini dengan kelas filsafat moral adalah latar belakang keagamaan, itu menentukan refleksi moral kita. Kita tidak hanya dipanggil menjadi orang baik, melainkan kita dipanggil menjadi orang suci, atau kita dipanggil menjadi orang kudus. Dan selama kurang lebih 1 jam, kita akan membicarakan tema itu. Dan sambil menunggu rekan-rekan yang lain, ya silakan kalian saling menyapa satu sama lain, ya. Terutama kalian yang dari prodi yang berbeda, silahkan kalian kenalan. Kita akan menggunakan sebuah dokumen dari Paus Fransiskus, yaitu Gaudete et Exsultate, panggilan kepada kekudusan dalam dunia zaman sekarang. Dan kita mendekati tema ini sebagai orang muda. Kita mulai dengan pertanyaan. Kalau kalian diminta untuk berbicara tentang orang muda dalam satu kalimat, apa yang akan kalian katakan tentang diri kalian? Set the world on fire, we can burn brighter than the sun. We are young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we can find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a cup, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Tonight we are young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Carry me home tonight, 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 carry me home tonight. But I can hear the choir. Carry me home tonight, tonight. We are young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Tonight we are. Oke, font yang di cover
oleh dua penyanyi muda tadi sudah bicara tentang orang muda. Mari kita ngobrol-ngobrol tentang kalau kalian diminta omong tentang orang muda dalam satu kalimat, Mbak Cindy Gupitasari. Kamu akan omong apa, Mbak Cindy? Orang muda dalam satu kalimat. Kira-kira mau omong apa ya kamu, Mbak Cindy? Banyak cobaan. Banyak cobaan. Cobaannya apa sih, Mbak? Kalau kita boleh tahu, karena saya sudah tidak semuda kamu. Kalau dari saya pribadi ya, Romo, itu ada tawaran kenikmatan, lalu hidup dalam keangkuhan, karena kan zaman sekarang itu semua serba modern, jadi setiap orang itu ingin dihormati daripada yang lain, gitu Romo. Oke ya, maka mungkin yang ditulis oleh Van tidak jauh berbeda ya dengan pengalamannya Mbak Cindy. Tadi dikatakan orang muda settingnya itu sedang masuk ke bar atau diskotik ya, dan nggak bisa pulang sendiri karena mabuk ya. Maka perlu ada seseorang yang membawa orang itu untuk pulang ke kosannya atau pulang ke rumahnya. Gimana kalau Marcelino Putra Cendana? Orang muda, dalam satu kalimat, Marcelino, apa yang ingin kamu katakan? Keingintahuan. Keingintahuan akan apa, Marcelino? Semuanya sih Romo, karena kebanyakan saat di masa muda itu, kita itu mencari jati diri gitu loh. Jadi banyak sekali rasa penasaran dan keingintahuan. Oke ya, jadi salah satu ciri dari generasi kalian adalah, wah ini mudah-mudahan ini kita punya teman-teman dari PPI nggak ya? Scrutinizer ya, scrutinizer itu pengen tahu dan pengen tahunya itu nggak setengah-setengah, pengen tahu banget ya, pengen tahu kalau bisa sampai sebis-bisnya ya. Oke, Marcelino, kamu boleh menunjuk teman kamu yang kameranya udah nyala atau belum nyala untuk ikut ngobrol di kelas ini. Silakan, Marcelino. Brigita Laras. Oke, Brigita Laras, silakan dinyalakan kameranya. Iya, Rama. Oke, kalau satu kalimat tentang kalian, tentang orang muda, Brigita Laras mau omong apa ya? Tadi Mbak Cindy banyak godaan, banyak tantangannya. Marcelino, kami ini pengen tahu sebagai generasi. Orang yang up to date, Rama. Orang yang up to date, ya? Iya. Oke. Yang paling Mbak Brigita up to date hari ini apa sih? Kalau saya boleh tahu. BBM naik lagi, jadinya naik. Kemarin kan katanya turun, terus sekarang jadinya naik. Oke ya. Untung ya 2 hari yang lalu sebelum naik itu saya memenuhi sepeda motor saya dengan Pertamax ya. Jadi saya dalam 1 minggu ini bisa tersenyum. Tidak perlu beli BBM Pertamax ya untuk Mega Pro saya. Oke, Mbak Brigita, jadi kalian itu adalah generasi yang up to date ya. Nanti juga salah satu ciri generasi kalian adalah inovatif ya. Jadi kalian suka hal-hal yang baru, suka untuk mengupdate diri ya. Jadi kalian adalah generasi yang updated. Saya sambil ngecek grup ya, teman-teman, karena mungkin beberapa dari kalian tersesat di kelas lain. Ya. Oke, huruf kecil oke ya. Beberapa masih mencari password dan ininya ya, ID-nya ya. Oke, Mbak Brigita, mau siapa yang pengen nerusin percakapan kita? Gracia mungkin, Rama. Graciana Victoria Asi. Oke. Selamat sore, Romo. Sore, Mbak Graciana. Gimana nih Mbak Graciana, Mbak Cindy, Marcelino, Brigita, dan sekarang kamu. Kalau kamu diminta omong tentang diri kalian dalam satu kalimat, apa sih Graciana yang ingin kamu omongin pada saya? Kalau menurut saya itu kemauan anak muda sekarang itu keras, Romo. Kemauan anak muda sekarang itu keras. Contohnya apa sih, Mbak?
Bagaimana, Romo? Ya, contohnya apa sih bahwa kalian itu kemauannya keras? Seperti untuk sekarang, anak-anak lebih kebanyakan berpikir untuk sesuatu yang diinginkannya harus tercapai begitu. Oke ya, jadi kalau punya sesuatu yang ingin dicapai itu betul-betul dikejar ya, sampai Ya, Romo. ke limitnya ya, sampai ke batas, bahkan mungkin beyond limits ya. Ya, Romo. Oke, rekan-rekan, kita akan melanjutkan percakapan kita ya. Kalian boleh mematikan kamera, kalian boleh menyalakan kamera ya, seikhlasnya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang beberapa gagasan dari dokumen Gaudete et Exsultate, yaitu bahwa di sekeliling kita itu ada banyak, tidak hanya orang baik, melainkan orang-orang suci. Dan orang-orang suci itu tidak hanya sosok-sosok seperti Ignatius Loyola yang kalian tonton filmnya, melainkan juga orang-orang yang dekat dengan hidup kita. Mereka bisa ibu kita, mereka bisa kakek dan nenek kita, mereka bisa ayah kalian, atau significant others, orang-orang yang punya arti penting dalam hidup kalian. Mereka bisa jadi orang yang tidak selalu sempurna, tetapi di tengah ketidaksempurnaan dan mungkin bahkan pengalaman kegagalan mereka, mereka senantiasa maju ke arah kesucian. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol ya dengan sosok-sosok ini. Nah, dan ketika membayangkan itu, saya ingat lagunya Mbak Lady Gaga yang berjudul Judas. Oleh Lady Gaga, tentu kita tahu ya, kalau dalam kitab suci ada sosok yang seringkali dilawankan dengan Yudas, yaitu Petrus. Nah, Lady Gaga merasa dia lebih punya kedekatan dengan Yudas daripada dengan Petrus. Tentu ada alasannya ya.
possibly wedged from mind. But in the cultural sense, I just we can be pretend. Judas is me of offense, to where here comes the next time. I wanna love you, but something's pulling me away from you. Jesus is my virtue, and Judas is the demon I cling to. I cling to. There's a body full of baby, full of still I'm a Judas baby. I'm just a body full of baby, so I get Oke, rekan-rekan, kita akan melanjutkan pembicaraan. Kita tadi pada akhir berbicara tentang kesucian, dan ketika kita membayangkan kesucian, kita tidak hanya melihat sosok-sosok yang sudah disucikan oleh gereja menjadi orang-orang kudus seperti Ignatius Loyola yang filmnya kalian tonton minggu yang lalu, melainkan kita melihat sebagaimana tadi dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang tidak tanpa kegagalan di dalam hidup mereka, tetapi hidup mereka tetap terarah kepada Allah. Dan itu mengundang kita untuk melihat sosok-sosok suci sebagai pribadi-pribadi yang dekat dalam hidup kita. Maka mari kita mulai dengan Ririn Repalina. Ya. Oke, Mbak Ririn Repalina. Susah tidak sih Mbak melihat kesucian itu dalam diri orang tuamu, orang-orang yang dekat dengan hidup kamu? Gampang atau susah sih Mbak? Kalau gampang alasannya apa? Kalau mudah alasannya apa? Mbak Ririn Repalina. Jangan lupa mikrofonnya dinyalakan ya. Iya, maaf Romo. Oke, Mbak Ririn, melihat kesucian dalam diri orang-orang yang dekat dengan hidup kamu gampang nggak sih, Mbak? Kalau menurut saya Romo, saya lumayan bisa melihatnya. Misalnya kalau di rumah kamu ya, Bapak, Ibu, adik, kakak, mana yang menurut kamu paling gampang melihat bahwa pribadi itu pribadi yang tidak hanya baik, melainkan juga suci? Orang tua, Romo. Oke. Salah satu, misalnya kamu mau cerita Bapak atau Ibu? Boleh pilih salah satu atau dua-duanya? Kedua-duanya aja. Oke. Kalau misalnya Ibu kamu, Mbak Ririn, menurut kamu kesuciannya ibu kamu itu kesucian yang kayak apa sih, Mbak Ririn, kalau kita boleh tahu? Kalau saya pribadi, kesucian ibu saya itu, ibu saya rela melahirkan saya dengan taruhan nyawanya dan membesarkan saya hingga saat ini. Ya, ibu kamu pernah cerita nggak bahwa Ririn, waktu saya melahirkan kamu itu saya bertaruh nyawa ya? Pernah, Romo. Oke. Terus Ririn gimana mendengar cerita itu? Ah, lebay, mama, gitu ya. Enggak. Ngilu sih, Romo. Kayak ngebayanginnya tuh kayak luar biasa banget gitu. Oke, jadi kamu sangat mengapresiasi ya? Iya, Romo. Perjuangan. Kalau papa kamu, Mbak Ririn,
Apa sih yang membuat kamu melihat juga dalam diri ayah saya, selain ibu saya, itu dia juga sosok yang suci? Kalau ayah sih, kalau menurut saya dia memiliki gimana? Dia melakukan perannya sebagai seorang ayah gitu. Karena kan di zaman sekarang ini banyak ayah gitu yang melupakan perannya gitu, menyepelekan perannya, meninggalkan anak-anaknya. Jadi menurut saya ayah saya itu melakukan perannya sebagai seorang ayah. Tetap ayah saya kan sudah ini kan Romo sudah meninggal. Jadi waktu saya kecil tuh ayah saya tuh kayak udah memikirkan tentang pendidikan, kayak masa depan untuk anak-anaknya gitu. Oke ya, Paus Fransiskus juga bicara dunia kita ini dunia yang banyak anak mengalami keyatim piatuan ya. Karena bahkan barangkali mereka mungkin memiliki orang tua ya, memiliki ayah, tetapi sebagian dari mereka tidak berperan ya. Seperti tadi Ririn sharingkan ya, ayah saya berperan banget ya, sehingga saya meskipun sekarang ya yatim ya karena tidak memiliki ayah karena sudah wafat ya, tetapi toh pengalaman memiliki ayah ini sesuatu yang apa ya, yang meninggalkan jejak baik ya dalam hidup Ririn. Oke, terima kasih Ririn. Kamu pengen siapa melanjutkan sharing kamu, Ririn? Pilih salah satu di kelas ini. Ya, jangan lupa mikrofonnya dinyalakan. Agustina Tari Marung. Oke, Agustina. Halo Romo. Aduh, ya. Bentar, di manakah kamu? Saya mau men-spotlight kamu ya. Ya, Agustina Tari Marung dari akuntansi ya. Iya, Romo. Kamu sendiri kalau melihat orang-orang suci yang ada di sekitar kita, bahkan nanti Paus Fransiskus itu bicara orang-orang suci yang ada di sebelah kamar kita ya. Mudah nggak sih kamu menemukan kesucian dalam diri orang-orang yang ada di rumah? Sejauh ini yang saya temukan orang-orang suci itu di Bapak sama Mama. Kenapa begitu, Romo? Karena sejauh ini kesucian yang saya dapatkan dari mereka yang ditampakkan, mereka selalu memberikan cinta kasih kepada saya. Dari setiap kisah dalam hidup saya, mereka selalu memberikan kasih dan mengajarkan kepada saya bagaimana menaburkan cinta kasih kepada sesama. Itu menurut saya, Romo. Oke, salah satu pengalaman dikasihi yang sangat kamu ingat sampai sekarang ini ya. Apa sih, Agustina, kalau kita boleh tahu? Begitu banyak sih, Romo. Sejauh ini sebenarnya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata karena orang tua mengorbankan segalanya untuk kita. Apalagi ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Terus ayah yang menafkahi karena ayah adalah tulang punggung dari keluarga. Romo? Ada begitu banyak yang mereka kasih ke saya sampai saat ini saya berada sekarang menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi serta sekarang menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi kayak menjadi mahasiswa, apalagi anak rantau ya Romo, datang jauh-jauh dari NTT ya, begitu luar biasa pengorbanan yang diberikan oleh orang tua. Itu sih Romo. Oke ya, apalagi sebagai anak rantau ya. Apalagi nanti kalau mulai tanggal-tanggal tua ya. Waduh, teringat ya. Papa mama yang ada di rumah ya. Oke, kita ke PGSD ya untuk lanjut. Ya, kita sejauh ini berbicara orang kudus, tidak hanya orang-orang yang diangkat gereja ya menjadi santo, menjadi santa,
menjadi beato, menjadi beata, melainkan mereka yang hidup di tengah-tengah kita. Nah, untuk Melania, sulit nggak sih melihat orang-orang suci ini lalu lalang dalam hidup kita? Ya, mungkin juga lalu lalang di kampus Merican, ya. Nah, kalau Melania membayangkan orang-orang suci yang ada di sekitar kita itu siapa sih yang ada dalam benak kamu, Melania? Baik Romo, sebenarnya awalnya saya tuh kalau mendengar kata orang suci itu selalu memikirkan Santo Santa begitu. Tapi semakin ke sini saya diajak untuk melihat yang ada di sekitar saya. Yang pertama itu dari kedua orang tua saya begitu ya, maksudnya bagaimana mereka itu mencintai saya, terus berkorban untuk saya begitu, dan juga untuk orang-orang di sekitar saya, khususnya saya akan hidup bersama dengan para suster di komunitas begitu. Kita mempunyai perbedaan latar belakang, tetapi bagaimana di sini para suster itu menjadi bagian dari hidup saya, maksudnya menolong saya saat saya melakukan suatu kesalahan, mungkin mengingatkan saya atau membantu saya. Bagi saya itu mereka itu adalah orang-orang suci begitu. Terus di kampus juga bersama dengan teman-teman, bagaimana saya melihat mereka membawa sukacita dan untuk saya dan para teman-teman semua, bagi saya itu juga orang-orang suci yang diutus Tuhan begitu. Itu Romo dari saya. Oke, terima kasih Suster Melania ya. Belakangnya apa Suster? Nama tarekatnya? Ursulin Romo OSU. Oh, Ursulin ya. Oke deh. Nah, Suster Melania tadi sudah menyebut salah satu karakteristik orang suci, yaitu mereka itu memiliki kegembiraan dan bahkan rasa humor. Ya, sekarang ini salah satu tanda kesucian, terutama di dunia kita yang seringkali pesimis, seringkali murung, itu adalah sukacita dan bahkan rasa humor ya. Di Indonesia sekarang ini ya, kita senang banget karena kehadiran banyak komika ya. Orang-orang yang membuat hidup kita ini kita bisa tersenyum ya, kita bisa tertawa, bahkan mungkin kita bisa nangis ya, karena disentuh oleh humor mereka. Oke, rekan-rekan, kita akan lanjut sambil nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan kalian. Nah, orang-orang kudus yang ada di dalam hidup kita, baik mereka yang sudah wafat maupun mereka yang masih hidup, ini punya relasi dengan kita, sehingga dikatakan aku tidak harus menanggung sendiri apa yang nyatanya tidak dapat aku tanggung sendiri. Semua orang kudus melindungi aku, menjaga aku, dan membawa aku ya. Membawa aku itu seperti tadi dalam lagu, kalau kita itu nggak bisa pulang sendiri, orang itu ya membantu kita untuk memapah kita pulang ke rumah. Nah, minggu yang lalu kalian sudah melihat film ini ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol dengan kalian. Seberapa menarik sih Ignatius Loyola buat kalian generasi Z pada zaman ini? Many. 12,000, possibly more. Pamplona is lost, Loyola. I say we fight. Satu impian wafat, impian yang lain lahir. He wants to become a pilgrim. He wants to go to Jerusalem and beg his way there like the holy pilgrims of old. But he's a Loyola. What will people say? If you could hear the voice of God, would you want to keep it secret? You know what this council is capable of. Do you really want to die? I have faced death before. It does not scare me. Rekan-rekan, kalau kalian punya kesempatan liburan ke Italia, ya, kalian nanti akan melihat salah satu gereja yang di dalamnya
ada lukisan Santo Ignatius Loyola. Renaissance masters like Michelangelo and Leonardo da Vinci. But in the 17th century, art took a dramatic turn. High ceilings covered in golden arches of intricate carvings, white angels twirling and singing during the opening of the heavens, billowing clouds and rays of sunshine breaking. Mungkin kalau kalian ke gereja-gereja kalian akan menemukan gambar-gambar suci, patung-patung suci, untuk mengingatkan kita bahwa orang-orang suci itu senantiasa ada di sekitar kita. By using vivid colors and elaborate movements, such as the trompe-l'œil technique. Professor of Theology and Art, Father Jean-Paul Hernandez, explains the mechanics behind this phenomenon. It's an illusion, optical illusion. You have the impression that you have a three-dimension object, but in fact, actually there is only two-dimension objects. Kitty-cornered on your way to St. Peter's Square, the humble Chiesa del Gesù is where Baroque architect and painter Andrea Pozzo's first. Ini seperti kalau kita nonton film 3D ya, di bioskop. Antara kita dengan objek yang kita lihat itu dekat banget. Kadang-kadang kita nggak sadar ketika nonton film ya, kita menjerit-jerit, kita melompat-lompat ya, karena objeknya itu mendekati kita ya. Dan ini yang kita lihat juga di gereja-gereja yang punya lukisan-lukisan suci. Salah satunya adalah Ignatius Loyola. Giving the flag of his mission to Ignatius, the founder of the Society of Jesus. Chiesa del Gesù is the mother church for the Jesuits, built in 1568 after St. Ignatius' death. The Baroque style had one precise message to instill. The name of Jesus as the synthesis, as a summary of the way to be intimacy with the Lord. So how to pray, just say Jesus, just say the name of Jesus, just speak with Jesus like to a friend. And that's a teaching of the spiritual exercises. Nah, itu nanti menjadi salah satu juga karakteristik kesucian pada zaman ini, yaitu terkoneksi terus-menerus dengan Yesus. Brilliant lights turn heads towards Pozzo's masterpiece, and all of a sudden, the painting starts descending. A 300-year-old Baroque tradition awakens. All this movement comes slowly down at a certain time. Nah, kalau kalian melihat para pengunjung di gereja Yesus, di gereja Yesus ya, kalian bisa merasakan ya bagaimana sosok yang ada di dalam gereja itu, terutama Ignatius Loyola itu membuat mereka berpikir-pikir tentang hidup mereka, menimbang-nimbang ya. Nah, kita segera akan mendengarkan ya kesan apa sih yang kalian dapat setelah nonton film itu. To the higher level, to the heaven, and that's why we have the same image of the statue represented in the ark above, over the altar, and also on the dome. Exactly the same image of Ignatius in three different steps, climbing to the sky, and presented to the Lord by Saint Peter. Saint Ignatius' feast day is celebrated July 31st, and soldiers for the church. Oke, tadi suster sudah mengawali ya. Tanda kesucian pada zaman ini itu apa sih? Yang pertama adalah kalau kita dalam hidup itu punya ketekunan. Kesabaran, kalau hidup kita itu lagi low, lagi jatuh, lagi nggak baik-baik saja. Ketika kita lagi bilang, it's okay not to be okay ya, kita nggak give up dalam hidup. Lalu tentu punya kelemah lembutan,
Lalu tadi Suster share ya soal sukacita dan rasa humor. Lalu yang ketiga, hidup kita itu punya kegairahan, semangat untuk hidup, ya, punya keberanian tertentu. Lalu kita senantiasa tidak dalam isolasi, melainkan kita selalu terkoneksi dengan orang. Dan tentu yang terakhir adalah kita terkoneksi terus-menerus dengan Allah. Nah, sekarang kita pengen dengar-dengar dari kalian. Kita mulai aja dari Mbak Petra Simatupang. Ya. Oke, Mbak Petra Simatupang. Setelah nonton film Ignatius, ada yang menarik nggak sih, Mbak? Ya, salah satunya adalah biasanya kan kisah Santo Santa itu kebanyakan kan kita baca ya di buku Santo Santa. Nah, ini coba untuk didekatkan dengan kalian, generasi yang suka nonton ya. Maka dibuatlah film. Menurut Mbak Petra, menarik nggak sih Mbak Petra filmnya? Kalau menarik, di bagian mana menariknya? Menarik, Romo. Oke, menariknya di mana, Mbak? Jangan menghibur saya ya dengan mengatakan menarik. Menariknya di mana sih, Mbak Petra? Karena dalam ceritanya Santo Ignatius ini berkorban berkorban gitu, Romo. Iya. Berkorbannya bagian mana sih yang membuat kamu menarik banget ya? Saya senang banget sih dengan sosok ini ya. Pengorbanannya itu nggak setengah-setengah ya, total. Gimana, Mbak Petra? Ada yang masih mau ditambahkan? Cukup, Romo. Oke, Mbak Petra sedemikian tersentuhnya oleh film itu sampai nggak bisa omong apa-apa lagi ya. Oke, Nando. Yuk, Nando. Ya, Romo. Oke, menarik Ignatius Loyola filmnya? Kalau menarik, yang menarik apa ya? Yang paling menarik itu yang menurut saya itu adalah dari pertama itu dia kan istilahnya keturunan dari kerajaan. Tapi dia merubah perubahan hidupnya itu secara drastis yang mau mengemis di pinggir jalan. Oke, ya. Jadi dari seseorang yang berasal dari kalangan ningrat ya. Lalu dia menjadi mendikan ya. Mendikan itu adalah biasanya orang yang mengalami perubahan hidup yang sangat drastis. Itu salah satunya adalah lalu hidup sangat miskin ya. Dan itu berarti hidup dari kebaikan orang lain. Lalu gaya hidupnya, lalu gaya hidup mendikan ya. Mendikan atau pengemis ya. Nah, sekarang ini masih ada nggak sih, Nando, di dalam gereja atau dalam agama lain di mana orang itu pengen hidup miskin banget, lalu cara hidup mereka dengan mengemis? Bagaimana, Romo? Suaranya putus-putus, Romo. Oke. Pada zaman sekarang ini, apakah kamu masih melihat bahwa praktik hidup meminta-minta, hidup sangat miskin, itu masih dijalani oleh orang? Kalau saya melihat dalam selama ini, saya itu melihat ya banyak yang mengalami yang minta-minta seperti itu. Tapi terkadang ada juga seorang oknum yang mempergunakan itu seperti itu untuk sebuah kesempatan mencari uang dengan mudah seperti itu. Oke ya, misalnya dalam agama Buddha itu para biksu ya dan para biksuni itu setiap minggu sekali ya dan bahkan setiap hari mereka itu membawa mangkok ya, lalu berkeliling desa ya,
Dan nanti apapun yang diberikan orang itulah yang mereka santap ya. Jadi bisa jadi ada orang yang memberikan nasi, ada yang memberikan sayur, mungkin sayurnya juga campur-campur ya. Karena yang memberikan orang itu lain-lain ya. Jadi tidak seperti kalau kita di restoran ya, kita order makanan ya. Tidak seperti itu ya. Tapi kita hidup dari kebaikan hidup orang ya. Kalau di sini sekarang ini ya terutama yang kita sebut sebagai mereka yang hidup di pertapaan ya. Itu hidupnya lebih keras daripada seperti saya ini ya. Seperti saya itu masih suka ya makan di restoran ya dengan mahasiswa-mahasiswi. Lalu kalau ada promo makanan di Jogja ya ikut antri ya. Mungkin, nah kita tanya aja ya, Suster Melania ya. Seberapa miskin sih suster itu? Kalau boleh saya tahu, jadi teman-teman mahasiswa nanti jangan ngajak suster ke restoran yang mahal-mahal ya. Uangnya suster nggak banyak ya. Kalau boleh saya tahu seberapa miskin sih Suster Ursulin? Suster Melania, seberapa miskin sih kamu? Biar teman-teman kamu tambah mengerti ya. Suster kalau diajak makan di restoran kok selalu bilang nggak mau, ada acara lain ya. Lagi waktunya nggak tepat ya. Mungkin karena dompetnya yang nggak cocok ya daripada waktunya ya. Silahkan, Suster. Baik, Romo. Kalau dari saya sih cukup ya, Romo. Maksudnya ya tidak juga yang sampai miskin, tapi bagaimana penghayatan saya. Jadi atur sendiri begitu, Romo. Jadi tergantung dari saya penggunaan uang, karena kan diberikan juga untuk studi begitu. Jadi ada untuk uang jajannya juga, karena kan kadang-kadang kalau misalnya ke kampus itu sampai malam gitu. Tapi dari situ juga nggak dipakai semua sih, Romo, jadi cuma berapa gitu, tidak banyak gitu. Oke ya. Tidak untuk maksudnya kalau untuk ke gelato itu, Romo, tidak ada. Iya, jadi jangan ngajak suster ke Chow Gelato ya. Nanti habis uangnya suster ya. Jangan juga menggambarkan susternya itu pakai tas Louis Vuitton ya. Lalu sepatunya Christian Dior ya. Atau bajunya ini ya Zara. Enggak kayak gitu ya kalau para suster. Mungkin merek-mereknya nggak branded ya, kalau Roma agak branded lah. Meskipun brandednya ini ya, brandednya Selokan Mataram ya, jadi KB1 ya, tapi branded ya. Oke. Mbak Claudia Christina. Ya. Menarik nggak sih Mbak filmnya Ignatius Loyola? Menarik dan mengesankan, Romo. Oke, menariknya di mana sih Mbak buat orang muda seperti kamu? Karena kan pertamanya itu Santo Ignatius Loyola itu kan dia prajurit yang agak sombong, terus keras kepala gitu. Terus karena dia kejadian perang, habis itu kakinya luka itu yang dia sampai nggak bisa jalan. Terus dia mendalami buku-buku yang diberikan sama saudara perempuannya itu. Habis itu dia mulai menyadari tentang Tuhan yang berbicara dalam hatinya dia. Habis itu dia mulai menjalani perjalanan sucinya sampai akhirnya dia seperti ngaku dosa itu loh, Romo, yang dia mukulin badannya sendiri itu. Itu seru. Tapi seru. Habis itu akhirnya dia hidup ya suci, habis itu yang terakhirnya dia diadili, tapi kan dia nggak bersalah itu. Habis itu dia diberi akses untuk belajar selanjutnya, pendidikan. Oke ya. Buat Mbak Claudia, hidup kayak Ignatius itu mungkin nggak sih kamu hidupi juga sebagai orang muda pada zaman gini, sekarang ini, Mbak Claudia? Berat nggak sih? Kira-kira? Kalau miskinnya kayaknya berat deh, Romo, soalnya apalagi
Soalnya banyak promo ya di Jogja ya. Untuk hidup miskin itu kayaknya berat ya. Ya. Terus kayaknya untuk anak muda sekarang susah sih Romo. Tapi kalau untuk yang rantau kayak saya harus sih Romo kayaknya. Ya, saya suka ini ya. Saya suka memperhatikan mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Sanata Dharma, terutama yang rantau ya. Itu langsing-langsing ya. Karena seringkali makannya terbatas ya, makannya 2 kali ya, makan besar ya. Makan pagi sampai siang itu jadikan 1 ya, jam 11, jam 10 ya. Karena nanti kalau makan jam 7, jam 11 sudah lapar ya. Jadi makannya di tengah-tengah ya. Dan nanti makan keduanya juga di tengah-tengah ya. Kalau bisa itu makannya yang menunya itu murah ya, enak dan banyak ya. Itu menunya anak-anak rantau Sanata Dharma ya. Nah, nanti menariknya setelah kalian lulus ya, kalian dengan cepat mengembang ya, dari langsing ya. Setelah lulus itu langsung dalam waktu yang singkat ya, kalian tidak hanya tumbuh ya, tapi berkembang ya, menyamping ya. Oke. Oke, ini sudah ada yang sisir-sisiran. Yuk, Gregorius Aga. Ya, Gregorius Aga. Sudah nonton filmnya Ignatius? Sudah. Oke, seberapa menarik sih Aga sosok itu buat kamu? Dari yang saya tonton ya Romo, yang saya lihat dia merupakan seorang satria tempur ya. Ya, dan di situ dia berperang membela kerajaan Spanyol kalau nggak salah. Ya, dalam perang dengan Perancis ya. Iya. Di situ dia mengalami patah kaki karena bom terus ada runtuhan. Dari situ dia mulai bertobat dan sekarang yang kita kenal dengan Santo Ignatius. Siapa? Ignatius Loyola. Ya, Loyola. Ya. Jadi pengalaman itu disebut sebagai cannonball experience. Pengalaman cannonball ya. Pengalaman yang kemudian mengubah orientasi hidup dia. Kamu tadi siapa ya Mbak? Claudia atau siapa tadi bilang ya? Orangnya keras kepala ya. Sekarang ini ada banyak yang meneruskan cara hidup Ignatius ya. Jadi yaitu para Romo SY ya. Saya salah satunya ya. Mungkin saya lebih mewarisi keras kepalanya Ignatius ya daripada kesuciannya ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu saya boleh cek ya seberapa keras kepala saya. Oke, teman-teman, terima kasih atas sharing-sharingnya. Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang ciri-ciri kesucian pada dunia dewasa ini. Kita juga menemukan ya dalam diri Ignatius seseorang yang punya ketekunan, digambarkan ya, kesabaran ya, kelemah lembutan. Ketika dia itu dioperasi, Ignatius itu kemudian menemukan bahwa hasil operasinya itu enggak sempurna. Padahal sebagai seorang ksatria, kalau kakinya lebih panjang daripada yang lain, habislah karir dia sebagai ksatria ya. Maka dia minta dioperasi ulang ya. Dan pada waktu itu teknologi bius belum seperti sekarang ini, jadi kamu bisa membayangkan hanya orang yang punya kesabaran luar biasa ya bisa mengalami bahwa operasinya itu dilakukan ulang. Lalu ada sukacita ya, ada humor ya, meskipun mungkin kesannya Santo Ignatius itu santo yang serius ya. Tapi banyak humornya kok, Besti ya. Nanti kapan-kapan saya ceritain lah humor-humornya para Yesuit ya, orang-orang yang mengikuti cara hidup Ignatius ya. Misalnya prinsip pergaulan ala Ignatius itu apa ya? Ya.
yaitu apa ya? Waduh, saya lupa ya. Tapi pokoknya salah satunya adalah masuk melalui pintu kalian dan keluar melalui pintu kita. Ya, itu salah satu quote-nya Ignatius Loyola ya. Dan kemudian kalau engkau ingin mengukur kedalaman, ketinggian, engkau harus mulai dari kedalaman. Kalau engkau mau mengukur kedalaman, ketinggian, kamu harus mulai dari kedalaman. Lalu kalau engkau sedang ada dalam proyek besar, pastikan engkau memiliki orang-orang yang mendukung. Ada banyak sih quotes-nya Ignatius Loyola untuk kalian ya. Lalu juga senantiasa tidak dalam isolasi dan senantiasa terkoneksi terus-menerus dengan Allah. Itu adalah tanda-tanda kesucian yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus kepada kita. Nah, buat kalian yang Katolik, kalian pasti pernah menyanyikan lagu Mada Bakti 247. Itu adalah doanya Ignatius Loyola ya. Ambillah Tuhan. Nah, ini versi yang And receive, O Lord, my liberty. Take on my will, my mind, and memory of things I hold. Menantang ya. Kita tidak hanya memberikan hal-hal yang kita punyai, melainkan hal-hal yang ada dalam diri kita. Pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita pada Tuhan. Dan mempersilahkan Tuhan untuk menuntun, membimbing hidup kita. And I obey only thy grace, thy love for me bestow. These make me rich, all else will I forgo. To thou confirm all and say, do what thou wilt command, and I obey only thy grace, thy love on me bestow. These make me rich, all else will I forgo. Nah, teman-teman, ini ada humornya tentang para pengikut Santo Ignatius ya. Humornya itu adalah mereka sama-sama mengunjungi bayi Yesus yang baru saja lahir. Ya. Ada 3 humornya ya. Yang pertama adalah para Fransiskan ya, yang datang dan mengunjungi bayi Yesus ya. Dan para Fransiskan ini tersentuh sekali ya, Yesus kok cuman pakai kain lampin ya. Maka para Fransiskan itu memberikan selimut kepada Yesus, biar Yesusnya nggak kedinginan ya. Lalu ada romo-romo dan suster-suster Dominikan ya. Nah, kita belum punya umurnya dengan Ursulin ya. Maka sabar suster ya. Nah, suster-suster dan romo-romo Dominikan ini, wah, Yesus ini sejak awal harus diberi sabda-sabda Allah ya. Maka para Dominikan itu kemudian membisikkan sabda-sabda Allah ke telinganya bayi Yesus ya. Seperti kalau kita dulu ya mendengarkan lagu-lagunya Beethoven ya. Nah,
Lalu datanglah romo-romo SY, para pengikut Ignatius Loyola ya. Waduh, apalagi ya? Memberikan selimut sudah dilakukan oleh para romo dan suster Fransiskan ya. Membisikkan sabda Allah sudah dilakukan oleh para Dominikan. Maka para Yesuit ngapain ya? Tidak melakukan sesuatu terkait mereka malah deketin orang tuanya Yesus ya, Bunda Maria dan Santo Yosef ya. Dan tanya pada Bunda Maria dan Santo Yosef, nanti kalau Yesus masanya sekolah mau disekolahin kemana? Sekolahin aja ke sekolah Yesuit karena kami punya sekolah yang terbaik di seluruh dunia. Dan nanti kalau kuliahin aja di Sanata Dharma ya, sekolahnya Yesuit. Nah, itu rekan-rekan adalah salah satu humornya tentang para pengikut Ignatius pada zaman ini ya. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang ciri-ciri kesucian pada zaman ini. Yang pertama adalah ketekunan, kesabaran, kelemah lembutan. Misalnya orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Kita juga bisa melihat dalam diri laki-laki dan perempuan yang bekerja keras menafkahi keluarga. Tadi beberapa sharing tentang ayah kalian ya, pencari nafkah di dalam keluarga. Mungkin juga bahkan ibu kalian juga terlibat dalam mencari nafkah untuk keluarga. Juga kesabaran mereka yang sekarang ini sedang ada dalam perawatan karena sakit, ya. Mereka yang lansia dan tetap memiliki harapan, ya. Maka kita bisa melihat bahwa kesucian itu bisa kita temukan dari orang-orang yang tinggal di sebelah kamar kita, orang-orang dari pintu sebelah, orang-orang yang sangat dekat dengan hidup kita. Nah, kesucian seperti apa yang boleh kita belajar? Ini adalah salah satunya. Kesucian seorang ayah ketika dia mendapati orang yang paling dekat dengan hidup dia sakit. Bagi Bapak ini, rumah adalah hospital terdekat. Dia dapat menjadi perawat dan bahkan dokter untuk putrinya. Seperti tadi, ada koneksi antara ayah dengan putrinya yang mengembalikan sukacita, semangat hidup, kegairahan hidup. Sehingga dalam situasi sakit pun, anak ini tidak merasa terisolasi. Karena ada orang yang senantiasa dekat dengan dia, yaitu ayahnya.
kesabaran pada masa-masa yang sulit, penderitaan yang seringkali panjang dalam hidup kita. Dan masa-masa sulit digambarkan ketika anak ini memasuki ruangan yang gelap, lorong yang panjang, apakah kira-kira dia bisa menemukan jalan keluar? Dan ketika dia jatuh, ini adalah masa-masa yang paling berat. Dia diambang ajal. Barangkali ada momen-momen juga di mana kita hampir kehilangan harapan, hampir ada dalam keputusasaan dalam hidup. Dan ayah ini mencoba untuk fix it. Barangkali hidup yang hampir kehilangan harapan itu masih bisa diperbaiki. Kesucian berarti orang berani bertekun dalam pengalaman yang paling sulit sekalipun. Dan kita bisa melihat ketekunan, kesabaran itu dalam diri ayahnya. Bagaimana ketika alat di tangannya tidak bisa lagi mengeluarkan suara yang menghibur putrinya yang sedang sakit.
Oke, rekan-rekan, kalau kita misalnya belajar dari Santo Yohanes dari Salib, salah satu orang kudus juga dalam gereja, beliau pernah berbicara demikian. Kalau engkau ingin menjumpai Tuhan, seringkali engkau harus berjalan melalui lorong gelap yang panjang. Kalau engkau terus berjalan, di ujung lorong sana, Tuhan sudah menanti kita. Nah, kekudusan adalah wajah gereja yang paling menarik. Kita melihat bagaimana Paus Fransiskus memandang laki-laki. Seseorang dengan penderitaannya yang tergambar dari wajahnya. Dia melihat sesuatu yang istimewa dalam pribadi itu. Ya. Ini juga adalah pribadi yang dijumpai oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus belajar untuk melihat pribadi itu dengan penuh kasih, belajar dari istri dari suami. Suaminya karena dia bekerja di sebuah pabrik kimia dan kemudian cairan kimia itu merusak wajah dia ya karena ada tragedi tertentu. Dan istrinya di dalam kesulitan itu tetap mengasihi dia ketika kehidupan itu ada momen naik, juga ada momen turunnya, orang tetap berpegang pada Allah. Ya. Dan itulah yang menjadikan orang-orang seperti ini memancarkan kesucian kepada kita. Dan kalau kita lihat, rekan-rekan muda, kesucian itu tidak hanya menjadi milik orang-orang yang hidup di biara, ya, seperti suster atau seperti saya. Kehidupan yang suci itu dimiliki oleh setiap dari kita. Kita semua dapat menjadi suci. Salah satunya adalah Carlo Acutis. Dia pernah mengatakan sesuatu yang saya kira relatable untuk hidup kalian. All people are born as originals, but many live as photocopies. Kita semua ini lahir orisinal, tetapi kebanyakan dari kita hidup sebagai fotokopian. Nah, kalau kalian mau jadi orang suci, kalian harus lahir orisinal. Jangan jadi produk fotokopian, ya. Produk KW, ya. Oke, rekan-rekan, demikian pembicaraan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita. Terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi di kelas ini, dan saya mohon maaf terutama buat kalian yang barangkali terlambat untuk masuk kelas. Saya tadi mengecek memang ada persoalan di LMS, ya. Juga dengan ruang Zoom, saya tadi sudah kontak dengan MPK. Beberapa memang saya tadi termasuk juga sulit untuk masuk ruang Zoom ini. Jadi saya minta maaf untuk teman-teman yang punya kesulitan untuk masuk ruang ini. Mudah-mudahan minggu depan kalian tanpa kesulitan untuk masuk ke ruang Zoom. Second, I need to get my soul straight. My hands are in the bathroom, getting higher than the Empire State. Now she's waiting for you. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about the sky. Yeah, I know you're trying to get, but between the dreams and the cyber thing, the both of my apologies. You know, I'm trying hard to take it back. So if the bar closes and you feel like falling, I'll carry you tonight. So let's set the world on fire.
can burn brighter than the sun. You know that I'm not all that you got. Oh, find ways to my friends now. So let's raise the glass. Cause the fight's on you carry me home tonight. We are young, yeah. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Carry me home tonight, love. Carry me home tonight. Carry me home tonight. Home tonight. Home tonight. Come on! Hey, so what this on your side? So there is no reason to run. Someone please just come and carry me home tonight. Jesus never arrived, but I can still hear the fire, yeah. So someone come and carry me home tonight. We are young. So let's set the world on fire. Hey, so let's set the world on fire. Time to buy closes and feel like falling down. I'll carry you home tonight. Rekan-rekan, dulu ya kira-kira 10 tahunan yang lalu ada ungkapan yang sangat populer di kalangan orang-orang muda, yaitu muda foya-foya, mati masuk surga. Nah, sekarang kayaknya kita harus mengubahnya ya. Muda menjadi suci dan mati masuk surga. Semoga kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kita ketemu minggu depan. Nanti prinsipnya gini ya, teman-teman, meskipun di LMS itu ada tugas yang harus dikumpulkan, tapi kalau saya bilang tidak memberi tugas untuk mengumpulkan, tidak usah dikumpulkan ya. Jadi perintah-perintah yang ada di situ itu nanti sebagian akan saya lakukan, sebagian tidak ya. Jadi kalau misalnya, oh ini ada mengumpulkan nonton film ya, nah, saya tidak memberi tugas buat kalian untuk mengumpulkan, tidak dikumpulkan ya. Berarti. Oke, terima kasih rekan-rekan untuk perjumpaan sore hari ini. Nanti rekaman atas kelas ini, terutama buat kalian yang masuk terlambat karena ada kesulitan teknis, nanti akan saya bagikan kepada kalian. Terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat sore. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat sore.